Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa faddil wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur atau kelapangan waktu, sehingga alhamdulillah Allah sampaikan umur kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Dan Bapak Ibu semuanya, mari kita berpikir, jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena itulah kami mengajak kita semuanya untuk betul-betul memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini, umur yang berharga ini. Ketika dulu kita sering berdoa sejak dimulai di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tiap hari kita ulangi doa itu. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami dengan Ramadan. Berlalu bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, tetap kita istiqomah berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada Ramadan. Berlalu bulan Sya'ban dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, berkesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah kabulkan doa kita sampai usia kita di bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu semuanya, syukuri nikmat ini, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tanpa bertambah iman, tanpa bertambah amal soleh, tanpa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh orang yang sangat merugi adalah orang yang berlalu Ramadan darinya namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah begitu berlimpah, apalagi di bulan suci Ramadan. Jangan sampai masuk bulan Syawal dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, taufik hidayah, hingga kita betul-betul maksimal menggunakan kesempatan ini, Ramadan ini, dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umatnya yang insyaallah kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kami mendapat permintaan dari pengurus masjid untuk menyampaikan kuliah subuh pada hari ini yang berkaitan tema dengan mulia bersama Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, apapun hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kertas, ya, kertas kalau dia dibuat buku tulis, maka manfaatnya, kemuliaan dia hanya sebagai alat tulis. Kertas dipakai, dijadikan buku pelajaran, maka manfaatnya, kemuliaan dia hanya sebatas sebagai buku pengetahuan. Kertas yang dipakai dijadikan novel, buku cerita, komik dan sebagainya, maka manfaatnya hanya sebatas itu saja. Tapi Bapak Ibu, manakala kertas ini dijadikan bagian daripada lembaran mushaf Al-Quran, maka kertas ini bernilai mulia. Mulia. Kenapa? Karena isi daripada kertas ini adalah kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu tidak heran kalau kita bertemu atau mendapatkan lembaran mushaf Al-Quran yang tersobek, ya, yang ada berserakan di lantai, insting kita sebagai orang yang beriman mencintai Al-Quran, langsung kita ambil kertas ini. Jangan sampai ini kertas yang mulia ini berserakan di lantai, terinjak orang, apalagi terlangkah oleh orang. Insting kita sebagai orang yang beriman mencintai Al-Quran, langsung kita ambil kertas ini, kita letakkan di tempat yang mulia, tempat yang terpuji, tempat yang tidak akan dijamah oleh orang dengan niat yang tidak baik. Ini kemuliaan Al-Quran. Kertas ini jadi mulia. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Kulit kambing, Bapak Ibu. Kulit kambing itu aromanya Masya Allah, ya, sangat tajam sekali aromanya itu, ya. Kalaupun dijadikan beduk, tiap hari dipukul. Masuk waktu sholat dipukul beduk itu, 5 kali sehari dipukul beduk itu. Tapi manakala kulit kambing ini dijadikan sampul mushaf Al-Quran, subhanallah, dicium Pak oleh kita. Kita cium mushaf Al-Quran ini. Ini kulit kambing, ya, yang tadinya beraroma tajam, dijadikan beduk dipukul tiap hari, tapi begitu dia menjadi sampul Al-Quran, subhanallah, ini kulit kambing kita cium, kita muliakan karena dia menutupi kalamullah, kitabullah. Goa, Bapak Ibu semuanya, goa kalau di Indonesia ini isinya kelambit, kelelawar, ya. Tapi ada goa yang sampai saat ini, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hingga hari ini, bahkan insya Allah sampai akhir zaman, ada sebuah goa yang dia tidak akan pernah dilupakan oleh umat, terukir sejarah, ya, sebagai tempat yang mulia. Kenapa? Karena goa itu adalah tempat turunnya wahyu yang pertama kali, yaitu Goa Hiro. Goa ini menjadi tempat yang mulia karena menjadi tempat turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ini hanya 1 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dari setiap malam 365 malam, 1 malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa dia mulia? Karena pada malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya, benda mati, waktu, tempat, ya, itu menjadi mulia karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Bila benda mati dia jadi mulia karena berhubungan dengan Al-Quran. Waktu menjadi mulia karena berhubungan dengan Al-Quran. Tempat menjadi mulia karena berhubungan dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan manusia? Tentu manusia akan menjadi manusia yang mulia manakala kita berinteraksi, berkaitan, berhubungan dengan Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Bapak Ibu semuanya, di sini ada domirnya domir nahnu. Kenapa Allah sebut kami, bukan aku? Karena di situ ada andil, Pak. Ada andil siapa yang menjaga Al-Quran? Yaitu manusia. Mereka lah orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Inilah orang-orang yang menjaga Al-Quran, sehingga Allah muliakan dengan apa? Allah sertakan kita, orang-orang yang cinta Al-Quran, menjaga Al-Quran, di barisan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga Al-Quran. Ini kemuliaan Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, ya, poin yang kedua, ya, poin yang paling penting intinya adalah apa? Bila kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Paling tidak Bapak Ibu semuanya menjadi salah satu dari 4 hal berikut ini. Qala Nabi SAW, kun aliman
au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, jadilah kalian salah satu dari 4 hal berikut ini. Syukur-syukur kalau jadi 4-4-nya. Apa 4 hal ini? Pertama, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang pandai. Jadilah orang yang berilmu. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Alim Al-Quran. Pinter ilmu Al-Quran. Bagus bacaan Al-Qurannya. Faham ilmu tafsir Al-Qurannya. Faham tajwid Al-Qurannya. Bahkan dia menghafal Al-Qurannya. Ya, mengajar Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang pandai dalam Al-Quran. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, bagus suaranya saat membaca Al-Quran, setiap hari dia tak lepas daripada membaca Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak dia dibangkitkan pada yaumul qiyamah bersama dengan barisan malaikat-malaikat yang mulia. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti ketika hari kiamat, yaumul ba'ats, hari dibangkitkan kita, kaget kita. Depan kita ada malaikat, samping kiri ada malaikat, samping kanan ada malaikat, di pucuk juga ada malaikat. Bertanya gitu, aku ini siapa? Dijawab, kau itu adalah ahlul Quran. Kau adalah ahli Al-Quran. Kau adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Kau orang yang cinta Al-Quran. Kau orang yang hafal Al-Quran. Subhanallah Bapak Ibu. Begitu mulia kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena dibangkitkan bersama dengan barisan para malaikat. Ini anugerah. Ya. Ya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, kata baginda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata baginda Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ada salah seorang imam besar Masjidil Haram. Beliau adalah ulama Indonesia yang menjadi salah satu imam besar Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minkabawi. Wafat pada tahun 1916. Ya. Salah satu majelis pengajian yang paling banyak dihadiri oleh jamaah adalah pengajiannya Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minkabawi. Ya. Setiap beliau membuka majelis pengajian, berbondong-bondong jamaah itu, ya, dari berbagai negara menghadiri majelis pengajian beliau. Sampai-sampai beliau berpikir, sepertinya di Masjid Haram ini hanya pengajian aku, majelis aku yang paling banyak dihadiri oleh jamaah. Malamnya bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya majelis yang paling mulia di Masjidil Haram ini adalah majelisnya yang ada di tiang sebelah sana. Terkejut beliau, kaget dan penasaran. Majelis siapa itu yang dianggap oleh Rasulullah majelis yang paling mulia? Besoknya beliau melihat, menghadiri majelis itu. Yang dia lihat hanya 2 orang, Pak. Sikok guru, sikok murid. Rupanya yang dipelajari apa? Al-Quran. Jadi syekh ini mengajarkan santrinya ini untuk menghafal Al-Quran. Muridnya sikok. Dan beliau ini tidak menerima santri, ya, sebelum santrinya ini dia khatam Al-Quran. Khatam Quran baru beliau buka santri yang baru. Hanya berdua, 1 orang guru, 1 orang murid. Tapi majelis inilah yang kata Rasulullah, majelis yang paling mulia. Subhanallah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu semuanya, ya, ya, jangan ragu belajar Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa? Au muta'alliman, atau orang yang belajar Al-Quran. Kalau yang pertama adalah orang yang alim, pinter,
pandai baca Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran, mengajar ilmu Al-Quran. Yang kedua apa? Orang yang belajar Al-Quran, muta'alliman. Maka kalau ada majelis pengajian, ikut. Majelis khatmil Quran, hadir. Syukur-syukur ikut baca. Maka sebuah masjid kalau tidak ada majelis pengajian Al-Quran ini begitu sayang. Jadi tidak hanya majelis kajian ilmu, tapi juga harus ada majelis khatmil Quran. Insya Allah kalau di sini saya yakin hadir ada, karena di sini banyak para penghafal Al-Quran. Maka adakan majelis khatmil Quran. Ibu-ibu setiap pengajian hadir, atau seminggu sekali, sebulan sekali, adakan majelis khatmil Quran. Gantian, satu orang 2 lembar, satu orang 2 lembar. Minggu depan sambung lagi sampai 1 bulan khatam 1 kali Al-Quran. Bapak-bapak juga sama, setiap malam Jumat umpama setelah baca Yasin, maka adakan majelis khatmil Quran. Boleh langsung khatam 1 malam dengan berbagi-bagi, 1 orang 1 juz, dibagi 30 orang khatam 30 juz, atau disambung 1 malam 1 minggu umpama berapa juz, yang targetnya 1 bulan dia khatam 30 juz. Bapak Ibu semuanya, pahala yang paling banyak dan mudah diraup oleh kita itu apa? Membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, tidaklah aku sebut alif lam mim itu 1 huruf, bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa kullu harfin 10 amsalihha. Setiap hurufnya itu diberi ganjaran 10 pahala. Baca alif lam mim dapat 30 pahala. Cak mana kalau kita baca 1 surah, berapa huruf, kalikan 10 pahalanya. Bagaimana kalau kita baca 1 juz, kalikan 10 setiap hurufnya. Cak mana kalau kita khatam Al-Quran 30 juz, kalikan Pak, berjuta huruf dalam Al-Quran itu, kalikan 10, itulah ganjaran nilai pahala daripada membaca Al-Quran. Maka jangan sampai pahala yang begitu besar ini yang Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Apalagi ini bulan Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya kita untuk giat membaca Al-Quran. Jangan sampai kesempatan meraup pahala yang berlimpah dari Al-Quran ini kita lewatkan. Nah, ini Bapak Ibu, muta'aliman, jadilah orang yang gemar membaca, ikut hadir belajar Al-Quran. Ustadz Kusairi, beliau saya kenal pengajar Al-Quran, beliau punya metode Al-Husna, maka di sini semestinya ada majelis, Ustadz Kusairi, saya lihat beliau sering mengisi kajian-kajian metode teknik membaca Al-Quran dengan cepat, baik, metode Al-Husna. Insyaallah beliau bisa terapkan di sini. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang pertama, kun aliman atau muta'alliman, jadilah orang yang alim, pandai Al-Quran, atau kalau tidak minimal jadilah orang yang belajar Al-Quran, atau kalau tidak yang ketiga, mustami'an, jadilah orang yang senang mendengarkan ilmu, senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka istami'u, dengarkan, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, kamu insyaallah dapat rahmat. Tidak baca, tidak dengar apa dapat rahmat. Apalagi kalau baca, maka kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan, simak, tidak sempat baca, simak, lagi berjalan di mobil, nyetir, setel, merotal Al-Quran, simak, ketimbang mendengarkan lagu-lagu dak keruan. Di rumah setelkan bacaan Al-Quran, merotal. Kalau besok, kalau kita tidak sempat baca khatam Al-Quran, minimal flash disk yang khatam Al-Quran. Kita hanya menyimak. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu adalah kuburan. Artinya apa? Sepi dari bacaan Al-Quran. Pagi-pagi pada subuh
tak sempat kita baca Al-Quran, kena siap-siap nak begawe, setel ke Al-Quran. Paling tidak surah Al-Baqarah, biar keluar jin-jin demit dari rumah kita ni. Buka pintu, setel Al-Quran, surah Al-Baqarah, matu kalau jin-jin tu, Bu. Ya. Nah, tiap hari setel kayak itu. Anak kita balik, setel ke Al-Quran. Ya. Jadi semakin sering kita mendengar bacaan Al-Quran, maka insya Allah tersetting, Pak, dalam diri kita ini apa? Ketenangan. Ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, maka hati menjadi tenang. Ya. Dan berzikir yang paling efektif adalah membaca Al-Quran. Ya. Nah ini, Pak, mustami'an. Pertama, aliman, orang yang alim, pintar baca Al-Quran, mengajar Al-Quran. Yang kedua, au muta'alliman, orang yang belajar Al-Quran. Yang ketiga, au mustami'an, orang yang senang mendengar Al-Quran. Yang keempat apa? Au muhibban, atau orang yang cinta dengan Al-Quran. Pintar Al-Quran tidak juga, belajar Al-Quran tidak sempat, nyimak Al-Quran juga tidak sempat juga. Tapi masih ada pilihan, cinta. Dia cinta dengan Al-Quran, ya, cinta dengan orang yang alim Al-Quran, cinta dengan orang-orang yang belajar Al-Quran, cinta juga dia kepada orang-orang yang senang menyimak Al-Quran. Walaupun dia tidak sempat, tidak alim, tidak lagi belajar, tidak sempat dengar Al-Quran, tapi dia memiliki rasa cinta. Dengan cintanya ini, maka dia menjadi fasilitator, dia menjadi sebagai mediator. Dia gunakan hartanya ini untuk kepentingan Al-Quran. Dia punya harta yang lebih, punya rezeki yang lebih, punya tabungan, ambil tabungannya, bikin rumah tahfiz, cari guru, suruh ngajari anak-anak belajar ngapal Al-Quran, maka insya Allah dia pun termasuk daripada ahlul Quran. Walaupun dia tidak pinter baca Quran, tidak ngapal Quran, tapi dia menjadi fasilitator, ya, sebagai penyedia fasilitas, sehingga terbukanya sebuah majelis, ya, rumah tahfiz, pondok tahfiz, subhanallah, dengan menjadi donatur. Ya. Maka Bapak Ibu semuanya jangan sia-siakan tabungan kita, Pak. Apalagi malah sudah pensiun, entah apa lagi, Pak. Ya. Sudah pensiun, anak-anak lah sudah sukses, lah sudah berlaki, berumah tangga, anak kita sudah ditanggung oleh lakinya dewek, anak kita yang lanang sudah punya gawian masing-masing, kita masih punya gaji pensiun, makan tiap hari ada, untuk apa lagi? Kecuali untuk kita bekal akhirat. Sudahlah, yang penting bisa makan tiap hari, selebihnya apa? Sumbangkan untuk majelis Al-Quran, sumbangkan untuk rumah tahfiz, sumbangkan untuk mereka yang tidak punya biaya tapi ingin belajar menghafal Al-Quran. Insya Allah inilah tabungan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ya, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada orang yang soleh. Ya. Jadi tidak hanya sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin. Memang fakir miskin itu lebih utama, tapi lebih utama lagi kalau fakir miskin yang soleh. Ngapa? Karena kalau kita sedekah pada orang yang soleh, dia belikan makanan, dimakannya, jadi darah, jadi tulang, jadi daging, dia punya tenaga, punya energi, dan kekuatannya ini, tenaganya ini, energinya ini, dia pakai untuk ibadah, dia pakai untuk tahajud, dia pakai untuk baca Al-Quran, dia pakai untuk menghafal Al-Quran. Tiap huruf yang dia dapat pahala, kita pun insya Allah dapat pahala. Bahkan selama makanan yang dia beli itu, yang dia makan, jadi darah, jadi tulang, jadi daging, tidak habis-habis, Pak, sampai dia mati, insya Allah pahalanya masih mengalir kepada kita. Inilah fadilah, keutamaan daripada kita bersedekah kepada orang yang soleh. Ya. Fakir miskin, oke. Tapi lihat soleh apa tidak. Kalau soleh itu lebih utama. Ya. Nah, maka bersedekah, berdonasi kepada rumah tahfiz, majelis-majelis khatim Quran, pondok-pondok pesantren tahfiz Quran, maka insya Allah ini adalah peluang investasi amal yang terbaik. Ya. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Ya.
Mungkin hanya ini sedikit daripada kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan sedikit atau banyak ada poin-poin yang bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita selesai dengan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini bila masih ada hal-hal yang perlu kita tanya jawab, tafadhol. Kami akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk memuliakan mushaf atau Al-Quran yang sudah tidak bisa dipakai lagi, Ustadz. Misalnya halamannya sudah nggak lengkap lagi, istilahnya sudah rusak. Nah, apakah harus kita simpan terus-menerus atau bagaimana caranya untuk memuliakan itu, Ustadz? Terima kasih, itu saja. Baik. Pertanyaan yang bagus untuk kita semua. Apabila kita menemukan mushaf Al-Quran yang sepertinya sudah tidak mungkin lagi pacak dibaca, ya, cak mana ini? Nak kita diam ke bae, takutnya dia semakin rusak, takutnya dia malah tercecer dan berpotensi, ya, kita merendahkan Al-Quran, ya, takutnya berserakan, terlangkah oleh wong, dipijak oleh wong, ya, atau ya, maaf, menjadi tempat buang kotorannya hewan-hewan, ya, dimakan rayap. Bagaimana caranya? Maka dalam hal ini ulama membolehkan agar mushaf ini dibakar. Dibakar, Pak. Ya, dibakar sampai habis, sampai tak terlihat lagi huruf-hurufnya. Jadi kalau masih kertas itu dibakar, tidak sampai habis jadi abu, biasanya masih ada terjengok huruf-hurufnya. Nah, ini jangan sampai masih terlihat, betul-betul musnah, hilang, tak terlihat huruf-hurufnya, ya, sehingga dia hanya menjadi abu, ya. Tapi jangan lupa niat makan Quran ini adalah niat untuk memuliakan Al-Quran, bukan niat untuk malah menghinakan Al-Quran, karena semua amal perbuatan tergantung daripada niat, ya. Di zaman sahabat pun itu pernah terjadi, ya, memusnahkan Al-Quran. Maka tidak apa-apa dengan cara dibakar. Itu Bapak. Ada yang lain mungkin, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, adakah perbedaan pemakaian sajadah yang besar dengan yang kecil? Kan ada sajadah ini yang panjang, ya. Yang kecil yang hanya untuk muka aja. Ya, itu apakah ada perbedaannya dan pemakaiannya, Pak? Apakah boleh? Udah, itu aja, Bu. Sudah. Boleh Bapak Ibu. Cuman sebagian ulama ada yang melarang. Kalau di masjid sudah ada sejadah bawaan dari masjid, maka jangan lagi bawa sejadah dari rumah. Cukuplah ini ambal daripada masjid, ya. Nah, ini ada yang melarang seperti itu, ya. Kecuali masjidnya tidak pakai ambal, maka tidak apa-apa. Mungkin dingin, ya, keramiknya, ya, takutnya encok kumat kan, maka pasti bawa sejadah. Tapi tidak dianjurkan kalau sejadahnya lebar, Pak, Bu. Ngapa? Karena biasanya kita ini, ya, safnya ini semuatan sejadah. Sejadahnya lebar, maka otomatis itu buat dia dewek. Orang lain tidak boleh meja sejadah dia. Walhasil apa? Safnya jadi renggang, ya. Maka kalau mau bawa sejadah pun bawalah sejadah yang hanya betul-betul cukup seukuran kaki kanan, kaki kiri. Kecilkan supaya apa? Supaya safnya tetap rapat, ya. Kalau kita bawa sejadah yang lebar, Pak, nah kita menganggap inilah wilayah aku, ya.
Kalau tegak kita sholat, orang lain tidak boleh tegak di bocor sajadah kita. Walhasil apa? Renggang safnya kan. Nah, bayangkan kalau tiap jemaah bawa sejadah lebar-lebar itu kalau alangkah renggang saf kita. Sementara sunnahnya kesempurnaan berjamaah itu adalah saf yang rapat. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu, tidak masalah. Maksudnya gini Ustaz, sejadah kecil itu ada yang mengatakan 7 anggota tubuh kita ini tidak kena sejadah itu. Sejadah yang kecil di depan, khusus untuk depan. Jadi 7 anggota tubuh itu seperti lutut, kaki, sama tangan, kening. Itu 7 itu nggak masuk di sejadah yang kita pakai yang kecil. Ah gitu ya. Itu ada perbedaannya tuh. Boleh Ibu, boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah tempat kita sujud yang mana tempatnya ini dia tidak mantep. Contoh, tempat yang dilapisi dengan busa yang empuk, ya, sehingga pas sujud tidak nyampe ke tempat lantainya ini, ya, karena begitu empuknya sejadah itu mungkin tebal, empuk, ya, sehingga ketika dia sujud maka dia tidak sempurna menyentuh daripada lantai. Nah, yang ini tidak boleh, ya. Maka kalau kita pakai sejadah yang betul-betul dia mantap, dia tertekan kepada lantai tempat kita sholat. Jangan pakai sejadah yang tebal, yang empuk, sehingga kalau dia sujud seakan-akan dia tidak menyentuh lagi lantai tempat kita sujudnya ini. Kenapa? Terhalang oleh empuknya sejadah. Nah. Jadi maksudnya yang 7 anggota tubuh yang nggak kena sejadah tadi tidak masalah? Boleh. Karena terputus, boleh. Katanya terputus dengan. Nggak, insya Allah enggak. Ya, boleh Bu, karena dia sama-sama menyentuh lantai. Oh. Ya. Kecuali tempat sujudnya ini tadi empuk, ya, sehingga dia terhalang sujudnya kepada lantainya ini. Tapi kalau tempat sejadah sujudnya itu yang kecil itu, ya, diyakini tetap menyentuh dengan kuat kepada lantai, maka dia sama dengan posisi tangan, lutut, dan kaki yang tidak ada sejadahnya. Sama insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Satu lagi Ustaz mau nanya. Ya. Sholat suruk itu kan sudah kita berjemaah sama-sama di sini. Berhubung kami ini tadarusnya di bawah di lantai 1. Ya. Apakah masih boleh kami sholat suruknya di bawah itu? Karena dalam perjalanan otomatis kita ada ngobrolnya, ada canda-canda selama di perjalanan turun. Apa itu masih boleh kita suruk? Apa harus di atas ya, itulah? Selama masih di masjid maka boleh-boleh Bu, tidak apa-apa. Tapi kecuali, lantai di bawah itu masjid itu, tapi sudah terpisah untuk khusus untuk tempat pertemuan. Boleh. Tidak masalah. Masih ya, bersatu. Selama masih di bangunan masjid maka dia termasuk masjid. Oh. Bahkan di halaman pun itu masih termasuk wilayah masjid. Umpama kita sholat Id, ya, penuh dalam masjid sehingga perlu di lapangan. Kita sholat tahiyatul masjid di lapangan, tidak masalah. Walaupun bukan dalam bangunan masjid. Karena dia masih dalam wilayah satu masjid. Terima kasih Ustaz. Ya. Masih ada yang lain? Ya Pak. Membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bagaimana tartil itu? Mengikuti hukum-hukum ilmu tajwid, Bapak Ibu. Ya. Hukum-hukum tajwidnya dipakai. Kalau ada gunnah, maka bacalah dengan gunnah. Kalau dengung dengan dengung. Kemudian apa? Tidak terburu-buru yang berpotensi dia salah dalam makna. Kalau dia baca cepat, boleh-boleh baik Bu. Yang penting tajwidnya kena tetap dan tidak mengurangi atau membuat kesalahan dalam pemaknaan hurufnya, kalimatnya. Tidak boleh, tidak masalah. Ya. Contoh nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tartil, Pak. Tartil. Sekarang bagaimana kalau kita baca seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat. Tapi itu pun tartil. Kenapa? Karena tetap mengenai hukum tajwidnya.
dan tidak merubah makna walaupun cepat. Yang salah itu maco ngebut, menabas, tidak kekeruan tajwid, ya, sehingga panjang pendeknya tidak kena. Bahkan ada yang sampai-sampai merubah makna, fatal sekali ini. Ya, maka lagi viral ini di media sosial itu, tiap tahun Ramadan selalu muncul apa postingannya itu. Wong tarawih super cepat kilat itu. 20 rakaat bablas 7 menit. Apa dia yang dibaca tuh? Amin. Kacau balau itu. Nah, itu tidak tertil itu. Ya, nah itu. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, yaitu dengan menepati hukum-hukum tajwidnya. Ya. Kalaupun seandainya tajwid tidak perlu paham, paling tidak bacanya lambat. Ya. Jangan sampai baca nerabas, pengen cepat khatam Quran, ngejar target, ya, tapi bacaannya kacau balau sehingga berpotensi menyalahi makna. Berdosa pula kayak gitu. Ya. Yang artinya baik menjadi arti buruk, kacau. Ya. Maka target boleh, target khatam Quran boleh, tapi bacanya harus menepati hukum-hukum tajwid. Dah baca Ustaz, belajar makanya. Ya. Ada ke majelis pengajian Al-Quran. Ya. Saya yakin ini banyak yang bisa mengajar karena banyak penghafal Al-Quran di mana-mana. Ya. Itu. Begitu Pak. Masih ada yang lain mungkin? Masih? Habis? Cukup ya? Baik. Mari kita akhirin membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan tayyiban hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة وتقبل عبادتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك الكريم. اللهم اصلح جسدنا في الصحة وعافية وسلامة ونور قلوبنا بهداية القرآن وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.